Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Kembali lagi di channel Ngaji Bareng Syaipung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari teman saya yang bertanya begini. Bagaimana hukum mengakikahi orang tua yang sudah meninggal? Jadi orang itu yang sudah meninggal, mungkin belum sempat akikah semasa hidupnya, kemudian dia mungkin ada kesempatan ingin mengakikahi atas nama ibunya, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya sedikit akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana itu akikah, gambaran singkatnya saja lah ya, supaya nanti bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang akikah ada gambaran sedikit memahami tentang konsep daripada akikah ini. Nah, ini konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Faslun fi bayani ahkamil aqiqah. Ini saya ambil dari kitab Fathul Qorib. Wahia lugatan ismul syar'i anal ala ra'sil maulid wa syar'an ma saykurhul musannif bi qawlihi wal aqiqah anil maulid mustahabbatun. Wa fasara al musannif al aqiqah bi qawlihi wa hiya adz-dzabihah anil maulid yauma sabihi aw yauma sabi'i wiladatihi wa yusabu yaumul wiladah min sab'i walau matal maulud qabla sabi'. Jadi begini, konsep akikah dulu. Akikah itu apa sih? Menyembelih hewan atas nama anak yang baru dilahirkan. Jadi pahalanya diberikan untuk anak yang baru dilahirkan sebagai tebusan. Karena kan ada salah satu hadis menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan itu seperti barang gadaian begitu ya. Kalau belum diakikahi itu berarti belum ditebus, seolah-olah begitu. Jadi ada keterikatan bahwa sunnah tapi seolah-olah kayak kita itu harus benar-benar didorong untuk mengusahakan mengakikahi anak yang baru dilahirkan itu. Walaupun sebenarnya hukumnya adalah sunnah, tapi sunnahnya mungkin muakkadah ya. Jadi yang benar-benar harus kita perhatikan, jangan walaupun sunnah terus kemudian kita gampangkan saja, udahlah sunnah ini nggak usah, jangan begitu. Harus kita perhatikan walaupun statusnya adalah sunnah, tetap kita prioritaskan gitu ya untuk akikah ini. Karena status anaknya itu seperti barang gadaian, kalau belum diakikahi itu seperti barang yang belum diambil, belum ditebus gitu ya. Oke, itu ada salah satu kitab. Tapi saya tidak akan fokus menjelaskan tentang itu. Nah, kesunahan itu dari kapan? Dari hari ketujuh anak kelahirannya itu. Baru dilahirkan 7 hari baru kemudian ada kesunahan akikah. Biasanya kalau di kita itu tradisi kita itu puputan. Kalau orang Jawa itu ngomongnya puputan. Ya, adat Jawa itu puputan atau tasmiyah, memberi nama sekaligus akikah. Jadi akikah sekaligus memberi nama, atau dibalik-balik nggak apa-apa, memberi nama sekaligus menyembelih hewan akikah, gitu ya, sebagai tebusan itu. Lalu kemudian wayu sabu yaumal wiladah minasab'i walau matal maulud qabla sabi. Jadi setelah hari ketujuh ini walaupun anaknya yang mau diakikahi meninggal, umpamanya umur 2 hari baru lahir, kemudian karena mungkin ada kecacatan atau gimana ya, sehingga kesehatan terganggu lah, meninggal di hari kedua atau ketiga, ini kan belum mencapai umur 7 hari ya, tetap masih ada kesunahan untuk mengakikahi gitu. Wala tafutu bi ta'khiri ba'dahu. Nah, bagaimana kalau misalkan sampai 7 hari kelahiran tapi masih belum ada biaya, misalkan orang tuanya masih belum cukup untuk membeli kambing disembelih atas nama anaknya itu, maka boleh-boleh saja nanti diakhirkan sampai batas usia dia baligh. Nah, kalau pokoknya sampai batas anak itu baligh, nah nanti penjelasan baligh kapan-kapan, insya Allah. Baligh itu ada 3 ciri-ciri ya, bisa dengan umur, bisa dengan ihtilam atau keluar sperma, bisa juga dengan haid. Ini kalau haid bagi perempuan. Nah, kalau sudah mencapai usia baligh, maka hukum mengakikahi atau kesunahan mengakikahi bagi orang tua itu gugur. Berarti hukumnya bagi siapa? Diperuntukkan untuk anaknya atau orang tersebut, yang bayi yang tadinya bayi. Untuk anak yang tadinya belum diakikahi. Berarti kesunahan itu dilimpahkan kepada orang tersebut. Jadi untuk orang tuanya gugur kesunahannya. Nah, selanjutnya bagaimana? Terserah nanti anak yang anak yang sudah tumbuh dewasa setelah melampaui batasan baligh, dia setelah itu akan mengakikahi dirinya sendiri atau tidak, atau meninggalkan, terserah. Itu nanti kebijakannya ya terserah atau tergantung pada keinginan si anaknya. Dia akan melanjutkan atau mengakikahi karena pada waktu itu orang tuanya belum akikahi, atau meninggalkan akikahnya, atau dalam arti udahlah mungkin nggak usah akikah lagi gitu. Nah, itu konsep dasarnya dulu tentang akikah. Nah, sekarang untuk ukuran akikahnya. Untuk akikahnya itu perempuan itu 1 kambing biasa ya. 1 kambing kategorinya kambing seperti pada hewan kurban itu. Kalau kambingnya kambing Jawa, kambing kacang ya,
maka yang harus dikorbankan atau yang harus disembelih adalah minimal 2 tahun masuk ke 3 tahun. Tapi kalau kambingnya kambing kibas, domba ya yang gede itu, maka cukup 1 tahun. Cukup 1 tahun masuk ke usia 2 tahun atau kurang dari 1 tahun tapi minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan, nggak boleh kurang dari 6 bulan. Nggak boleh kurang dari 6 bulan. Itu pun dengan syarat gigi depannya harus ompong, poel kalau bahasa Jawa tuh poel gitu ya. Nah, tinggal nanya aja ke peternaknya gitu, peternak yang jujur maksudnya, tanya untuk usia kambingnya berapa, kira-kira ini jenisnya jenis apa gitu, supaya tidak terjebak nantinya gagal kesunahannya. Artinya kalaupun kita mengkorbankan kambing tapi tidak sesuai dengan kriteria syariatnya, ya percuma kan begitu. Nah, untuk itu tadi perempuan 1, untuk laki-laki itu 2 itu yang baik, yang sempurna ya. Kalau misalkan punyanya cuma 1 ya nggak apa-apa, nggak masalah, no problem, 1 pun nggak masalah. Karena dalam salah satu kitab juga dijelaskan bahwa Rasulullah itu mengakikahi Hasan Husain itu cuma 2 kambing, Hasan 1, Husain 1. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, lanjut ke permasalahan yang tadi dipertanyakan bahwa bagaimana hukumnya mengakikahi untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah, berarti kan deskripsinya jelas ya. Orang tua ini berarti orang tuanya semenjak dia lahir sampai dia meninggal, dia belum pernah diakikahi. Baik diakikahi oleh orang tuanya saat dia belum baligh atau mengakikahi dirinya sendiri. Berarti dari awal dia belum pernah sama sekali. Kemudian mungkin ada kesempatan oleh anaknya, ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, ada rezeki lebih, dia kemudian ada keinginan, anaknya ini ada keinginan untuk mengakikahi orang tuanya, tapi sudah meninggal posisinya. Bagaimana? Nah, ini ada dalam kitab Ar-Raudhah ya. Saya Ar-Raudhah karangan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu muridnya Imam Ar-Rafi'i. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu an takuna syatani mustawiyataini wa ayyakuna dzabhul aqiqah fi sadrin nahar. Wa ayyu aqqa. Nah, ini mahal syahidnya di sini nih. Wa ayyu aqqa amman mata ba'dal ayyamis sab'ah wa tamakkuni minadz dzabhi. Nah, kemudian bagi seseorang itu ya entah itu anaknya atau siapa lah ya, boleh masih ada kesunahan untuk mengakikahi seseorang yang telah melewati usia 7 hari. Jelas orang tua kita kan, orang tuanya ya maksudnya, bukan orang tua kita. Orang tua yang di dalam deskripsi itu kan otomatis dia harus sudah melebihi daripada 7 hari. Orang udah jadi orang tua kan. Jadi dia sudah melebihi daripada 7 hari, berarti boleh untuk anaknya ini untuk mengakikahi wa tamakkuni minadzabhi, selama memang tamakun. Artinya memang ada kesempatan, ada kemampuan bagi si anak itu untuk membiayai, dalam arti membiayai itu membeli kambingnya, kemudian kalau masak itu kan akikah kan sunahnya dimasak ya. Kalau dimasak kan perlu biaya, ada gas, ada minyak, ada bumbu rempah-rempahnya dan lain sebagainya. Kalau selama anaknya mampu, berarti masih ada kesunahan mengakikahi orang tua yang sudah meninggal. Karena batasan di sini pokoknya mengakikahi untuk orang yang sudah mencapai usia 7 hari sampai tidak ada hitungannya, sampai dia meninggal, itu masih ada kesunahan selama dia mampu. Wakila yaskutu bil maut. Nah, adapun ada kaul lain atau salah satu pendapat lain yang tidak disebutkan siapa yang berpendapat, tapi hanya dinukil saja. Kila, kalau kila itu bias ya, maknanya bias, sebenarnya siapa pelakunya, subjeknya siapa enggak jelas. Tapi hanya mungkin ada selentingan dari ulama-ulama lain atau mungkin ulama yang tidak mau dipublis namanya, kemudian oleh Imam Nawawi disebutkan bahwa ulama lain pun ada yang mengatakan tidak perlu untuk mengakikahi. Kenapa? Karena kesunahan akikah itu sudah gugur tatkala seseorang itu meninggal. Jadi ini kaul lain aja, pendapat lain. Kalau yang tadi pendapat pertama itu kan masih ada kesunahan untuk mengakikahi orang yang sudah meninggal. Ya kan, yang sudah meninggal, orang tua kita atau anak kita kan begitu. Nah, tapi kalau untuk pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa akikahnya telah gugur ketika meninggal. Tadi selama belum meninggal sampai tua pun masih boleh kita akikahi. Kalau kita sukses misalkan orang tua kita sudah tua renta misalkan sampai 90 tahun atau 90 tahun lebih, maka masih ada kesunahan kita untuk mengakikahi orang tua kita. Tapi setelah meninggal, menurut kaul yang kedua ini kesunahannya telah gugur. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.